Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Penolakan Matius 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dunia penuh dengan penolakan karena berbagai macam alasan. Beda agama, taraf pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Terlalu banyak ruang untuk menolak yang lain dan sebaliknya semakin sempit ruang untuk menerima yang lain. Setiap orang merasa memiliki pertimbangannya mengapa ia menolak seseorang atau sesuatu di dalam hidupnya. Yesus hadir di kota asalnya, Nazaret, kampung halaman yang seharusnya identik dengan penerimaan penuh kehangatan. Bukankah itu yang kita impikan dan harapkan pada saat kita pulang kampung? Penerimaan yang penuh kehangatan mengepung kita. Kenangan masa kecil dan orang-orang yang kita kenal dekat membuat rasa diterima semakin kuat. Namun hal sebaliknya terjadi. Yesus hadir bukan hanya sebagai Yesus yang lahir dan besar di tengah keluarga Yusuf. Yesus hadir bukan untuk mengenang masa kecilnya, namun ia hadir untuk memberitakan sesuatu yang berharga di kampung halamannya. Ia datang membawa kabar baik bagi orang-orang yang ia kasihi. Namun tujuan itu berakhir dengan penolakan. Alasannya, Yesus bukanlah siapa-siapa untuk mengerjakan misi Allah yang luar biasa. Pengenalan mereka terhadap Yesus dan asal-usulnya justru menjadi alasan mengapa ia ditolak. Orang menyepelekan asalnya sebab ia bukan berasal dari kaum keluarga terhormat, hanya anak tukang kayu. Penolakan yang sampai saat ini juga terjadi dimanapun. Kalau tidak bertitel banyak, ya tidak didengar. Kalau tidak berumur banyak, ya kurang pengalaman. Kalau tidak punya prestasi, ya tidak valid apa yang diajarkannya. Wong dirinya saja tidak berhasil. Bukankah demikian yang kita alami dalam keseharian? Menempatkan diri sebagai pembaca membuat kita dengan cepat mengatakan, "Kok bisa ya orang Nazaret mengeraskan hati?" Namun nanti dulu, mari kita jujur. Sudah berapa kali kita menolak ditegur orang lain? Sudah berapa kali kita menutup telinga kita terhadap masukan orang lain? Kita bisa berdalil, tapi kan mereka bukan Yesus. Ingatlah, status Yesus pada saat itu sebagai anak Allah juga masih sulit diterima. Banyak orang yang tidak percaya padanya. Di dalam hidup ini, Allah bisa memakai dan mengutus siapa saja untuk mengingatkan, menegur, memberitakan kabar baik bagi kita. Untuk itu, marilah kita peka pada berita yang dibawa, bukan siapa yang membawanya. Kita dengar dan pertimbangkan segala sesuatunya dalam terang firman-Nya. Siapapun dia, jika ia mengatakan sesuatu yang baik dan benar, sambutlah. Bisa juga kitalah yang berada pada posisi yang ditolak. Terimalah dan berjalanlah. Jangan hentikan langkah untuk memberitakan yang baik. Jangan penuhi hati dengan kemarahan karena penolakan. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara ditolak karena melakukan kehendak Allah? Ceritakanlah. 2.
Pernahkah saudara menolak seseorang yang mengingatkan sesuatu yang baik kepada saudara? Mengapa? Doakanlah. 1. Memohon hikmat Allah untuk peka terhadap orang utusan Allah, siapapun dia. 2. Memohon ketulusan dan kegembiraan untuk melakukan misi Allah sekalipun mengalami penolakan.